Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Kesatria Kris Bali, salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam NKRI tetap jaya. Hari ini saya ingin cerita, kebetulan ini didatengin oleh sahabat, teman lama, Jeru Agni, Jeru Mangku Alit Ajni, agak susah saya nyebutnya. Ajna, Jeru Mangku Alit Ajna. Saya Ajni aja, Ajna. Saya berteman sama beliau 2017 kita ketemu ya, Jeru, kalau nggak salah pas acara tiang ini ya, menurut acara ininya di rumah apa Ngelingyang Ratu Ayu. Mungkin tepatnya 2009. Kok lama ya? Ya, sering sembahyang di Kuncu di Renon. Oh, 2009 berarti udah ketemu saya, cuman kita nggak pernah kenal. Saya baru ngehnya 2017 gitu. Betul. Jadi kalau dia tahu sembahyang saya di Renon, ya memang saya 2009 saya udah sering sembahyang di Renon. Di Kuncu ya? Di Kuncu, di ininya Pak Chandra almarhum sekarang. Dan saya berteman lama. Ingat nggak pernah videonya Jeru Mangkunya ngasih saya rantai babi? Bentuk dari rasa petunjuk atau apapun, dia punya dua, katanya diberikan kepada saya. Dan ketika itu kita sering komunikasi lewat chat dan apapun. Saya tidak pernah mengajak Jeru Mangku untuk ikut masuk Yayasan Satya Kris Bali. Entah kenapa hari ini saya dapat kabar Jeru Mangku nelpon bahwa ingin bergabung dengan Yayasan Satya Kris Bali. Itu anugerah bagi saya, suatu berkah, karena beliau juga Jeru Mangku Alit pernah mensupport acara saya ketika maju DPD RI, ya Jeru ya, membuat acara di depan lapangan Renon dengan apa? Sepanam pelayanan. Sapanam Hipnosis. Dengan puluhan orang, hampir 100 orang lebih itu ada di pinggir jalan, dihipnotis sama beliau. Dan saya memang tidak pernah mengajak siapapun untuk ikut di Yayasan Satya Kris Bali. Kenapa? Karena prinsip saya, ketika yang ingin bersama itu anugerah bagi saya dan karma bagi mereka yang ikut bersama. Ketika saya mengajak Jeru, rasanya tidak ada anugerah karena saya mengajak itu. Saya tidak pernah mau mengajak siapapun untuk ikut di Yayasan Satya Kris Bali, agar rasa itu timbul karena rasa memang betul-betul rasa dari dalam hati, bukan karena ajakan saya untuk ikut Yayasan Satya Kris Bali. Mungkin dari melihat kegiatan-kegiatan dan video saya, ini yang akan menggugah. Nah, bagaimana ceritanya Jeru Mangku Alit Ajna yang luar biasa, beliau spiritual, seorang hipnotis, seorang fisioterapi ya, yang sudah melalang buana lah beberapa tempat, beberapa orang sudah pernah dihipno. Jadi luar biasa perjalanan beliau, sehingga hari ini beliau menyatakan diri komitmen untuk ikut di Yayasan Satu Anugerah. Gimana nih ceritanya, Jeru? Gimana nih, Pura nih? Ya. Jadi Om Swastiastu, yang Jeru Mangku Alit Ajna, praktisi prana dan hipnosis, ya, kebetulan tinggal di Tabanan. Jadi yang mengenal Pak Jerunya waktu pemilihan ya 2018 dalam proses besar yang dilakukan Nangyang udah betarinya ya 2017 sih. Nangyang Ratu Ayu itu 2017 ya. Kebetulan yang ikut ngayah dalam proses mendak itu dari pen menuju ke gedung sucinya. Proses yang sangat besar yang dilakukan, yang menggetarkan. Dari sana sebenarnya sudah ada pesan, tapi kita sebagai seorang praktisi, sebagai seorang spiritual, tentu akan mengkajinya pelan. Bagaimana tentang perkembangan, bagaimana tentang hal-hal yang akan terjadi. Di sana ada beberapa pesan dari tahun itu sampai tahun ini. Bayangkan berapa lama? Cukup lama Pak. Cukup lama, beberapa pesan, dan akhirnya dari beberapa pengolahan rasa, apakah ini pikiran, apakah ini nurani, setelah melihat perkembangan dan lain sebagainya, kenapa tidak? Yang mendedikasikan diri untuk berkomitmen bergabung di dalam Kris Bali, semoga dengan hadirnya yang bisa memberikan ayah-ayahan, pengabdian kepada Kris Bali yang bisa berbuat buat umat dimanapun sesuai dengan visi dan misi daripada Kris Bali. Buah kebanggaan juga, kehormatan bisa diterima oleh Pak Jeru Ketut Ismayanya bergabung di dalam Kris Bali. Semoga bisa berguna buat orang banyak, bisa mendedikasikan pikiran,
tenaga dan kemampuan-kemampuan yang bisa disumbangkan buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika memang ruang lingkupnya kecil, ya tentu apa yang bisa kita perbuat itu tentu akan kecil. Oleh karena itu, sebuah keputusan ataupun komitmen yang dipilih sebagai wadah ataupun kendaraan untuk kita berbagi, jadi itulah sebuah keputusan. Bagaimana Kris Bali ini adalah kendaraan yang bisa kita ikuti untuk berbuat banyak kepada orang. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jero. Intinya semoga saya bisa berguna buat Kris Bali dan umat dan buat orang banyak pada umumnya. Jadi begitu. Terima kasih, Jero. Ini yang pengakuan jujur, kami tidak ada merekayasa. Saya ingin tampilkan videonya karena tadi sudah banyak cerita. Saya sudah sampaikan di sini ngayah gitu. Kita ngayah berbuat kepada siapa? Alam semesta, kepada umat manusia. Saya juga sampaikan, Jero, tidak ada saya berikan apapun imbalannya. Kenapa? Karena saya nggak punya apa. Yang akan berikan imbalan Jero adalah alam semesta, Tuhan yang memberikan. Karena berbuat baik. Apa yang kita lakukan bukan saya yang melihat, tapi Tuhanlah yang melihat perbuatan kita. Itu pun yang saya sampaikan kepada nyamo-nyamo saya di Yayasan Santai Kris Bali. Mari kita berbuat menabung karma di jalan Dharma. Karena kesempatan hidup jangan sampai kita sia-siakan. Ketika tenaga yang kita punya saat ini, waktu yang kita punya saat ini, kita persembahkan untuk berguna buat umat manusia. Terima kasih Pak Jero sudah. Jadi itu juga salah satu poin, ketika konsistensi dari apa yang dilakukan Pak Jero itu luar biasa. Itu juga menjadi satu alasan Pak Jero. Bagaimana konsistensi dari hal-hal baik yang sedang disebarkan itu terus-menerus, itu tidak gampang. Jadi itu akan dibawa angin, bagaimana angin kencang, angin lembutnya, tetapi Pak Jero mampu dan itu membuktikan bahwa ini luar biasa. Jadi itulah ketulusan, ya. Itulah kebenaran, dan itulah jalan yang tidak ada rekayasa. Ketika mungkin rekayasa, mungkin saya akan lelah, mungkin akan terlihat belangnya. Tapi ketika kebenaran yang kita lakukan sampai kapanpun tidak akan terlihat jeleknya. Kenapa? Karena perbuatan benar adalah perbuatan aslinya tanpa harus merekayasa atau membuat suatu kisah cerita untuk membenarkan atau terlihat nyata, dilihat sangat luar biasa tetapi dalamnya tidak baik. Mari kita berbuat baik, kesempatan diberikan Tuhan, jangan sampai kita sia-siakan. Selalulah berkarma, selalulah berjalan di jalan Dharma. Kita nggak tahu umur kita nggak tahu apa yang akan terjadi terhadap nasib kita. Apakah kita akan terus berjaya? Apakah kita akan terus menjadi orang yang luar biasa? Bisa jadi suatu saat kita tidak menjadi siapa-siapa. Bisa jadi suatu saat kita ditinggalkan oleh banyak orang. Tapi ketika kita berkarma, selalu berbuat baik, kita selalu menanam karma. Saya yakin hal itu tidak akan pernah terjadi karena Tuhan akan selalu menuntun kita dan mengangkat kita. Ketika ada yang menjatuhkan kita, ingatlah karma yang kita lakukan, Tuhan akan mengangkat kita dan mengangkat kita dan mengangkat kita setinggi-tingginya. Itulah jalan kebenaran. Sukses semua, Jero. Salam tos dulu. Tos. Nah, ini rahayu, salam kesatria Kris Bali.